Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah kamu sekalian, sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati daripada rasul-rasul yang telah bersabar. Dan janganlah kamu sekalian meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada saat mereka melihat azab yang diancamkan pada mereka, maka seolah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sesat di siang hari. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35.
Setelah pemungutan suara selesai dilakukan, biasanya bahasan tentang quick count dan real count langsung jadi sorotan. Namun masih banyak yang belum memahami apa itu quick count dan real count. Quick count atau hitung cepat adalah proses perhitungan suara yang dilakukan lembaga di luar KPU dengan menggunakan sampel hasil pemungutan suara dari sejumlah TPS yang telah ditentukan. Langkah pengambilan sampel untuk quick count atau hitung cepat adalah dengan cara mendata formulir model C di TPS yang hasilnya dilaporkan ke pusat data lembaga survei. Meski hanya bersifat prediksi, apabila suara masuk sudah di atas 70%, lembaga survei biasanya sudah berani menyimpulkan siapa kandidat yang lebih unggul. Hasil dari quick count atau hitung cepat ini bukan merupakan hasil resmi KPU sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar keputusan pemenang pemilu. Sementara real count adalah proses penghitungan suara secara menyeluruh dari semua TPS dengan menggunakan data formulir model C. Proses real count oleh KPU memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan quick count. Hal ini karena perolehan suara real count akan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Apabila seluruh suara telah terhitung, maka hasil real count inilah yang digunakan sebagai dasar keputusan pemenang pemilu.
Aktualisasi potensi dan prestasi akan hadir untuk Anda dalam Kita Setara hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang di FM 94,6 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Rabu 2 Agustus 2023 saya Riza yang akan mengawal Malang sore ini dalam segmen Kita Setara. Kami akan hadirkan perbincangan untuk Anda terkait mengenal lebih dekat tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo yang juga sudah hadir langsung dari Sidoarjo ke RRI Malang. Ada dua narasumber kami saudara, ada Ibu Retno Ritasari STRSOS selaku pekerja sosial UPT PPSA Balita Sidoarjo dan juga ada Bapak Ahmad Syahril Adim, pekerja sosial UPT PPSA Balita Sidoarjo. Kami akan sapa beliau berdua yang sudah ada di RRI Net Malang. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi sore Ibu. Baik, kami akan mencoba untuk mendapatkan audio dari kedua narasumber kami. Untuk sore hari ini saudara, nanti Anda juga bisa join bergabung bersama kami ya. Silakan di line telepon kami 495850 untuk mengenal lebih dekat tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo dan juga di WhatsApp kami 081556000915. Bu Retno, Pak Ahmad Syahril Adim, ini saya manggilnya apa ini Pak Ahmad? Pak Syahril aja. Pak ya, Syahril, Bu. Baik. Oke, ini suaranya audionya masih cukup kecil untuk teman-teman tim PT ya. Semoga nanti bisa segera cek untuk audio dari kedua narasumber kami yang sudah ada di studio RRI Net. Kami akan berbincang bersama kedua narasumber kami. Saudara, sesaat lagi pastikan selalu bersama kami. Cek.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Malang sore ini, mengenal lebih dekat tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo yang sudah hadir. Tadi sudah saya sapa, tapi nggak apa-apa saya sapa lagi ya. Ada Ibu Retno Ritasari STRSO, Speksos dari UPT PPSA Balita Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Mbak. Ini baru kinclong suaranya Bu Retno. Bu Retno tidak sendirian aja, bersama dengan Pak Ahmad Syahril Adim. Jadi betul ya Pak Ahmad begitu ya manggilnya ya Pak ya? Pak Syahril aja Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan dari Sidoarjo ke Malang? Aman Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah aman lancar. Bertolak jam berapa tadi dari Sidoarjo? Dari jam 12 kami setelah sholat zuhur UTW ke sini. Masya Allah. Ya. Sampai di RRI Malang dengan selamat dan Alhamdulillah. siap berbagi tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo. Pastinya ini banyak sekali para pendengar kami yang masih belum begitu mengenal dengan UPT PPSA Balita Sidoarjo. Bu Retno, Pak Syahril, monggo yang ingin menyampaikan informasi detail dari UPT PPSA Balita Sidoarjo, silakan. Ya, terima kasih kesempatan pada sore hari ini bisa siaran di RRI Malang. Kami dari UPT PPSA Balita Sidoarjo di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa permohonan maaf bahwa Kepala UPT PPSA Balita Sidoarjo Bapak Muridan tidak bisa hadir di sini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Siap. Oke, saya lanjut. Monggo. UPT PPSA Balita Sidoarjo sesuai dengan Pergub Jawa Timur nomor 85 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan dan pelayanan sosial klien anak terlantar yang berusia 0 sampai 5 tahun. Di UPT PPSA Balita Sidoarjo untuk susunan organisasi yaitu terdiri dari satu subbag, yaitu subbag tata usaha, 2 seksi, satu seksi pelayanan sosial, dua seksi perlindungan sosial. Baik. Untuk subbag tata usaha sendiri mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasi umum, melakukan pengadministrasi keuangan, pengadministrasi kearsipan, dan administrasi lainnya. Untuk seksi perlindungan sosial meliputi pemenuhan hak-hak sipil anak, melakukan home visit, melakukan monitoring dan evaluasi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Untuk dari seksi pelayanan sosial mempunyai tugas yaitu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar klien tentang permakanan, sandang, pengasramaan, kesehatan, dan pendidikan. Baik. Ini menjadi tugas dari UPT PPSA Sidoarjo ya Pak ya? Iya Ibu. Baik. Ada lanjutannya? Monggo Pak Syahril. Ya, mungkin saya menambahkan. Silakan Bu Retno. Jadi UPT PPSA Balita Sidoarjo ini memang di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang membantu untuk mengentaskan masalah sosial, di mana diutamakan adalah sasarannya adalah anak balita terlantar, di mana usianya 0 sampai 5 tahun. Baik. Gitu. Baik. Nah, kemudian UPT PPSA Balita Sidoarjo sendiri hadir untuk menjadi pengganti fungsi orang tua bagi anak balita terlantar tersebut. Baik, siap. Ini yang menjadi visi dan misi dari UPT PPSA, Bu Retno. Baik, siap. Kemudian Bu Retno, ini faktor apa yang mendominasi selanjutnya dari anak-anak usia 0 sampai 5 tahun di bawah naungan UPT PPSA Sidoarjo ini ditelantarkan? Ya.
Jadi ada beberapa mungkin untuk anak-anak yang masuk ke kami gitu ya Mbak, itu adalah anak-anak yang diutamakan, yang diserahkan kepada negara gitu. Baik. Namun memang kebanyakan adalah anak-anak temuan. Jadi bayi-bayi yang diterlantarkan oleh orang tuanya atau keluarganya dari seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Karena Baik. memang kami satu-satunya lembaga milik pemerintah yang menangani anak balita terlantar ini begitu. Baik, siap. Sidoarjo, UPT PPSA Sidoarjo satu-satunya yang juga akan memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap anak-anak yang ditelantarkan usia 0 sampai 5 tahun dan juga akan menampung dari seluruh wilayah di Jawa Timur. Iya, betul. Wow. Betul Mbak, yang milik pemerintah hanya Nggih. kami satu-satunya. Baik, siap. Sampai dengan saat ini Bu Retno sudah ada berapa anak asuh yang ada di UPT PPSA Sidoarjo? Ya, kalau dari sejak berdirinya ya Mbak ya, berdiri di tahun 2009 hingga per Juli 2023 ini sudah ada 525 anak. Masya Allah. Karena kami juga punya program adopsi atau pengangkatan anak, dan kami juga sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai UPTD yang bisa menyelenggarakan pelaksanaan pengangkatan anak antar WNI. Jadinya ada beberapa anak yang diadopsikan seperti itu. Nah, untuk saat ini per Juli terdapat 35 anak. Baik, karena di 17 Juli kemarin tuh kami sudah menyerahkan anak kami yang sudah diadopsi begitu. Baik, siap. Yang menjadi syarat kemudian anak-anak ini ada di bawah perlindungan UPT PPSA Sidoarjo tadi kan biasanya ditelantarkan oleh keluarga begitu. Ini apakah ada rekomendasi dari masyarakat juga yang kemudian bisa diterima, dipertimbangkan oleh UPT PPSA Sidoarjo untuk kemudian merawat, mengasuh anak-anak yang ditelantarkan? Monggo, silakan Bu Retno atau Pak Syahril. Ya, untuk rekomendasi dari masyarakat terkait bayi temuan ini pastinya kami tetap berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, begitu, karena ketika anak tersebut ditemukan, masyarakat melaporkan terlebih dahulu mungkin ke desa, kemudian melalui desa, kemudian dikoordinasikan dengan dinas sosial, dan selanjutnya dinas sosial tersebut langsung menghubungi kami gitu-gitu. Baik, siap. Ya. Ini artinya kan kalau menampung anak-anak terlantar di usia yang spesifik 0 sampai 5 tahun ini seluruh Jawa Timur, ini kan butuh perjuangan yang luar biasa ya Bu. Saya yakin sekali lebih dari 500 anak pastinya yang terlantar di Jawa Timur ini. Lantas yang diprioritaskan begitu untuk OPT PPSA Sidoarjo, ini anak-anak yang seperti apa yang menjadi prioritas? Untuk yang menjadi prioritas adalah anak-anak yang diserahkan kepada negara, Mbak. Jadi memang untuk anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian berasal dari keluarga miskin, ini dapat kami terima yang memang diserahkan kepada negara. Karena pada dasarnya UPT kami hadir adalah untuk penitipan sementara. Karena nantinya anak-anak tersebut harapan kami bisa diadopsikan atau mendapatkan orang tua angkat begitu. Karena yang perlu diingat juga pengasuhan terbaik adalah di keluarga. Gitu, baik, siap. Ada yang mau ditambahkan Pak Syahril? Ya, untuk anak yang di UPT kami itu emang kebanyakan anak-anak yang diterlantarkan dengan dibuang oleh orang tuanya. Jadi anak temuan tersebut emang kita tidak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Jadi dari laporan masyarakat bahwa ada bayi temuan tersebut dilaporkan kepada entah itu perangkat desa, entah kepolisian ataupun puskesmas maupun dinas sosial kabupaten kota setempat. Seperti itu yang kebanyakan bayi dari hasil temuan dibuang oleh orang tuanya.
Baik, siap. Apakah ada kondisi bayi yang kemudian orang tuanya menitipkan secara sengaja kepada UPT PPSA Sidoarjo karena mungkin faktor ekonomi, yang mana mereka harus bekerja, tidak memiliki famili dekat begitu? Ada kasus demikian nggak Pak di UPT PPSA Sidoarjo? Untuk kasus yang diserahkan oleh orang tuanya itu biasanya emang jarang, cuman ada dan itu pun kita harus benar-benar menyeleksi. Kita asesmen dulu bahwa kenapa sih orang tuanya ini kok sampai menyerahkan anak tersebut atau menitipkan anak tersebut itu. Mungkin orang tuanya ke ekonomi ya, biasanya untuk alasan ekonomi ataupun broken home gitu ya. Itu yang sering biasanya seperti itu alasan orang tua untuk menyerahkan, menitipkan anaknya. Baik, siap. Kalau kita lihat di film-film itu kan biasanya ada anak bayi tiba-tiba taruh depan rumah, taruh depan pintu, kayak gitu ada nggak sih Pak kasusnya di Sidoarjo, di OPT PPSA Sidoarjo? Mohon maaf Ibu, kurang baik, dengar. siap. Kalau misalnya ada bayi yang sengaja kemudian dititipkan di depan gerbang UPT PPSA Sidoarjo kemudian ditinggal, ada nggak menemukan kasus-kasus demikian Pak Syahril, Bu Retno? Untuk ditemukan di depan gerbang di UPT kita sendiri tidak pernah terjadi, Bu. Jadi itu terjadinya di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Memang sering dititipkan di depan rumah orang, di depan musola, masjid, ataupun di persawahan gitu ya, ladang gitu, banyak itu. Baik, siap. Nah, ini langkah untuk masyarakat ini kemudian Bu Retno, Pak Syahril, ketika mendapati kondisi yang tadi seperti disampaikan Pak Syahril, regulasinya seperti apa untuk bisa kemudian menitipkan bayi-bayi yang mereka temukan? Apakah harus lapor RT RW kemudian secara telangkai akhirnya sampai ke UPT, atau bisa secara mandiri orang tersebut yang menemukan langsung menghubungi UPT PPSA Sidoarjo untuk menitipkan anak yang ditemukan ini? Ya, untuk prosedurnya ketika masyarakat menemukan bayi yang ditemukan tersebut, lebih baiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat desanya. Mungkin yang terdekat adalah RT RW-nya ya Mbak ya. Kemudian setelah itu lapor ke kepolisian begitu untuk mengetahui kronologis kejadian, kemudian mengetahui pelaku pembuangan bayi tersebut, karena tidak terlepas dari itu anak-anak ini nanti dari kepolisian akan dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat begitu. Ini jika memang pelakunya sudah diketahui atau ibu kandungnya sudah ditemukan oleh kepolisian, itu juga nantinya kami akan memastikan kembali apakah anak ini akan diserahkan ke UPT kami atau diserahkan atau diasuh oleh keluarganya begitu. Karena memang kami memastikan terlebih dahulu agar anak-anak ini tetap diasuh oleh keluarga begitu Mbak. Itu menjadi prioritas begitu ya Bu Retno ya? Prioritasnya adalah kembali ke keluarganya begitu. Baik, siap. Jadi langkah awal ketika masyarakat mengetahui ada temuan-temuan anak-anak yang kemudian usia bayi sudah dibuang, itu memang alangkah baiknya langsung menuju ke aparat setempat begitu ya, perangkat desa, RT RW untuk melaporkan, agar langkah pertama yang dilakukan adalah mencari keberadaan orang tua begitu ya Bu Retno, Pak Syahril ya? Ya, selain itu juga bisa ke puskesmas atau bidan setempat begitu Mbak, karena kan tidak sedikit anak-anak temuan yang ada di masyarakat itu dibuang tanpa baju, kemudian ari-arinya masih menempel begitu nih. Jadi alangkah baiknya juga langsung berkoordinasi dengan bidan setempat atau puskesmas, karena mereka pasti sudah kedinginan gitu bayi-bayi tersebut ya, untuk menolong pertolongan pertama ya Mbak ya gitu. Baik, siap. Kita masih akan lanjutkan pembahasan untuk sore hari ini terkait tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo, Bu Retno, Pak Syahril. Kita jeda sejenak ya. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, saudara. Terus memanggil agar dua hati dapat menyatu. Bukan aku tak
Hei Is, lapar nih, makan yuk. Ayo, mau makan apa nih? Terserah kamu deh. Bakso? Enggak, takut gemuk. Nasi goreng? Enggak, lagi gak pengen. Nasi uduk? Gak suka. Tadi mau makan apa nih? Iya terserah kamu. Mie goreng? Enggak. Mie rebus? Enggak. Soto ayam? Enggak. Paru? Enggak. Pecel lele? Enggak. Jadi mau makan apa nih? Iya terserah. Oke, fine. Kamu nggak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu kamu juga nggak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba merubah segalanya, saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saudara masih bersama Bu Retno Ritasari STRS SOS dan Bapak Ahmad Syahril Adim, pekerja sosial UPT PPSA Balita Sidoarjo. Kita sudah banyak sekali dapat informasi terkait tentang UPT PPSA Balita Sidoarjo dari beliau berdua begitu ya, tentang visi misinya, kemudian apa saja yang dilakukan di UPT PPSA Sidoarjo. Bu Retno, Pak Syahril, ini selanjutnya untuk anak-anak yang tadi sudah ada di bawah naungan PPSA Sidoarjo, tadi sempat disampaikan oleh Bu Retno bahwasanya harapannya ini UPT PPSA Sidoarjo hanya menjadi tempat transit sementara begitu. Ini yang dimaksud seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail? Monggo. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang untuk kedepannya anak-anak kami itu kami harapkan mendapatkan orang tua angkat. Jadi
gitu Mbak. Jika memang mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tanpa hambatan, perkembangannya juga sesuai dengan usianya, ini sebisa mungkin kami mengusahakan anak-anak mendapatkan orang tua angkat begitu. Baik. Baik. Kalau sampai saat ini apakah hal itu sudah tercapai begitu Bu Retno? Apakah ada banyak sekali masyarakat yang kemudian mengangkat adik-adik yang ada di bawah asuhan UPT PPSA Sidoarjo? Ya. Alhamdulillah antusiasnya itu sangat bagus Mbak, karena memang sampai setiap hari kami itu menerima permohonan adopsi itu bisa sampai lebih dari 20. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Baik. Dan untuk di tahun, kalau tadi kan perjalanan sepanjang tahun 2009 sampai 2023 ada sekitar 500-an anak begitu. Kalau untuk tahun ini yang ada di UPT PPSA Sidoarjo ada berapa banyak balita? Pak Syahril mungkin yang mau menjawab nih. Ya, untuk sampai saat ini di bulan Juli ini terdapat 35 anak di UPT kami. Barusan kemarin bulan Juli itu kita lakukan penyerahan anak asuh kepada calon orang tua angkat tahap 1 di tahun 2023. Baik. Itu sejumlah 10 anak. Baik. Ini sudah diadopsi begitu istilahnya Pak Syahril? Iya, betul. Ke 10 anak tersebut sudah diadopsi dan sekarang sudah diasuh oleh calon orang tua angkat. Artinya sudah 35 ini jumlah akhir atau sebelum diadopsi tadi Pak Syahril? 35 ini sesudah diadopsi. Oh baik, sekarang, baik, ya. baik. Saat ini ada 35. Range usianya yang paling dominan ini usia berapa ini Pak Syahril? Usia 0 sampai 2 tahun, Bu. Yang paling dominan begitu ya? Betul. Baik. Yang biasanya sering ditanyakan masyarakat, anak-anak yang paling sering diadopsi ini apakah memang di atas usia 2 tahun begitu atau bagaimana Pak Syahril? Memang bervariasi, ada yang mintanya usia 2 tahun ke atas, ada yang mintanya 2 tahun ke bawah itu. Tapi kebanyakan memang yang 2 tahun ke bawah. Baik, yang ingin diadopsi oleh masyarakat begitu ya, 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, betul. Baik, baik siap. Nah, lantas seperti apa kemudian adik-adik ini 35 anak-anak balita ini selama 24 jam bersama dengan UPT PPSA Sidoarjo? Seperti apa giatnya begitu, aktivitasnya dan pengasuhannya bagaimana mengingat usianya kan ini usia-usia yang butuh sekali pendampingan secara intens. Ya, untuk setiap harinya Mbak, karena memang kan ini kami penerima manfaatnya adalah bayi-bayi ya Mbak ya, yang di usianya itu merupakan usia emas. Betul. Betul. Jadi kami sudah menjadwal mulai dari anak itu bangun tidur sampai tidur lagi, tentunya disesuaikan dengan usianya, karena setiap anak itu kan di usia 0 sampai 2 tahun usia mungkin kegiatannya hampir sama begitu, tapi untuk anak-anak yang berusia 3 tahun sampai 5 tahun ini kebutuhannya lebih banyak lagi, seperti dia nantinya sekolah, kemudian juga ada bimbingan-bimbingan yang kami berikan begitu. Tapi yang pasti untuk jadwalnya mulai jam 5 pagi itu sudah bangun anak-anak, karena banyak ya Mbak ya, jadi memang dari jam 5 itu kami sudah persiapan untuk mandi pagi, kemudian setelah itu sarapan, kemudian untuk yang usia 2 tahun ini sudah kita persiapkan untuk bermain begitu. Tapi bermainnya disesuaikan juga dengan usianya begitu. Mungkin kalau yang bayi kebanyakan dia istirahat, karena kan memang kalau bayi itu kan membentuk tubuhnya terlebih dahulu begitu. Tapi kami juga lebih sering bimbingannya terkait komunikasinya, jadi menyapa anak, kemudian mengajak ngobrol begitu. Untuk itu konsisten begitu. Setelah mandi jam 9 sampai dengan jam 11 itu bermain atau jadwal bimbingan, kemudian jam 11 sampai jam 12 persiapan untuk makan siang, snack ataupun anak-anak lanjut tidur siang begitu. Setelah itu bangun lagi jam 3 persiapan untuk mandi sore. Setelah itu makan, ada jam lagi untuk bermain atau bimbingan yang telah
kami persiapkan jadwalnya begitu. Ya, kalau untuk anak yang usia 3 tahun sampai 5 tahun biasanya di jam 7 setelah anak-anak mandi sarapan ini ada kegiatan sekolah gitu. Jadi mulai dia yang sudah masuk PAUD, masuk TK, ada juga yang SLB karena memang anak-anak itu kan nggak semuanya tumbuh menjadi anak yang sehat begitu. Jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhannya juga. Salah satunya pendidikan gitu. Nanti di jam 11 itu anak-anak sudah berkumpul semua. Jadi setelah pulang sekolah sama nanti jam 11 persiapan makan siang, tidur siang juga, bangun jam 3, kemudian kegiatan bermain dan kegiatan bimbingan begitu. Nanti di jam setelah maghrib lah, nah itu kita isi dengan bimbingan rekreatif. Misalkan anak-anak bisa nonton televisi, video YouTube begitu, atau diisi dengan pengulangan materi di sekolah begitu, Mbak. Baik, siap. Cukup padat Bu Retno ya untuk agenda. Ini lantas untuk para pengasuhnya ini apakah non sewu para pekerja sosial atau memang ada tenaga khusus untuk mengasuh 35 balita ini di UPT PPSA Sidoarjo atau seperti apa? Ya, untuk yang mengasuh memang kami ada bagian di seksi pelayanan tersebut. Jadi ada teman-teman pengasuhan yang standby 24 jam, Mbak. Jadi ada sistem piket 3 shift. Begitu karena memang anak-anak bayi kan memang harus didampingi penuh begitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan misalkan ada hal-hal yang mendesak atau mungkin ada butuh bantuan banyak orang, kami tetap ikut andil begitu. Jadi ibaratnya di satu UPT ini kami kerja bersama begitu, Mbak. Wow, luar biasa sekali. 24 jam pengasuhan dibagi dengan 3 shift ya Bu Retno ya, untuk bisa mengawasi dan mengasuh adik-adik bayi ini. Apakah untuk para pengasuh ini ada skill khusus begitu Bu Retno, Pak Syahril, yang dilakukan seleksinya oleh tim UPT untuk adik-adik ini? Ya, di pegawai kami di yang biasanya menangani untuk adik-adik bayi balita itu untuk syaratnya itu sebenarnya tidak ada, cuman kami melakukan untuk training, pelatihan kita ikutkan, entah itu pelatihan tentang parenting, tentang penanganan bayi balita gitu. Baik. Gitu. Baik. Selalu diberikan upgrading skill begitu ya Pak Syahril ya? Iya betul. Baik, siap. Setiap kali ada kan biasanya di UPT Dinas Sosial juga terdapat UPT PTKS juga itu untuk pelatihan tenaga kesejahteraan sosialnya. Nah, itu sering juga melakukan pelatihan. Siap. Gitu. Ini selanjutnya hal menarik lainnya adalah terkait tentang adopsi. Ini saya yakin sekali banyak sekali masyarakat kita juga yang ingin sekali memiliki putra-putri, tapi sayangnya masih belum mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian mendengarkan siaran kita sore hari ini dan tertarik dengan sistem adopsi yang dimiliki oleh UPT PPSA Sidoarjo. Ini kemudian prosedur regulasinya seperti apa? Monggo Bu Retno atau Pak Syahril yang akan menjelaskan. Ya, mungkin sebelumnya kita ini Mbak, jadi untuk penjelasan proses adopsi sebetulnya kami rencananya di minggu depan gitu. Baik, ya, baik. Karena kan memang pembahasan adopsi ini tidak sedikit Mbak, mulai dari persyaratannya apa, seleksinya dan lain-lain begitu ya. Baik. Tapi yang jelas terbuka ya Bu Retno ya? Ya, yang jelas terbuka. Kami juga sudah menerima konsultasi baik mereka datang langsung ke UPT ataupun melalui online begitu. Baik, siap. Jadi ditahan pekan depan biar nyimak terus siaran bersama UPT PPSA Sidoarjo untuk masyarakat Malang Raya yang ingin sekali mungkin bergabung bersama UPT PPSA Sidoarjo untuk memiliki putra-putri. Ini pekan depan insya Allah akan disampaikan seperti apa prosedur dan regulasinya. Di YouTube kita RRI Malang Official sudah banyak sekali yang menyapa. Saya bacakan dulu ya Bu Retno.
Pak silakan, Syahril ya. Mbak. Ada dari akun Novi Kristiana, semangat, terima kasih. Kemudian dari akun Prametia Safitri, semangat, banyak yang memberikan support ini untuk UPT PPSA Sidoarjo. Kemudian juga ada Anggi Dika, semangat Ayah Syahril dan Mama Retno. Oh berarti ada sebutannya ya, ada panggilan sayangnya untuk para anak asuh ini kepada para pekerja sosial begitu ya? Ya, jadi memang semuanya sih Mbak. Jadi Nje. kami membiasakan anak-anak ini untuk kalau yang perempuan Nje. dipanggil mama Nje. gitu. Jadi Nje. mereka merasa punya Orang tua. gitu. Kalau yang cowok dipanggilnya ayah gitu. Baik, siap, Masya Allah. Ini jadi orang tua pengganti begitu ya, yang ada di UPT PPSA ya. Dan juga saya bacakan kembali ada Nuraini Miftahul Eka Safitri dari akun tersebut. Good job, ini bisa mengobati rasa penasaran kemana sih anak-anak bayi yang ditangani oleh pemerintah. Sudah sangat menjawab sekali. Jadi pemerintah di sini memang turun untuk mengatasi anak-anak terlantar ini ya. Terima kasih untuk akun Nuraini Miftahul Eka Safitri. Ada dari akun INTNV. Akhirnya kita dapat tahu apa fungsi Dinas Sosial UPT PPSA Balita Sidoarjo. Selanjutnya juga ada dari akun Nadinda Ayu. Wah mantap, ternyata pemerintah peduli akan anak terlantar. Dan dari akun UPT PPSA B Sidoarjo ini akunnya ya Bu ya? Iya betul. Baik, siap. Salam untuk Ayah Syahril dan Mama Retno dan Bu Lili tercinta. Bu Lili, angkat tangan Bu Lili yang mana? Hadir juga di sini ya Bu Lili ya. Baik, ini beberapa yang sudah bergabung bersama kita di YouTube. Dan juga kami terima Anda saudara untuk berdiskusi langsung bersama kedua narasumber kami di 081556000915. Ada pertanyaan lainnya lagi dari saya khususnya Bu Retno, ini seandainya ini kemudian ada anak terlantar yang tadi itu kan sudah orang tuanya tidak diketahui, tapi kemudian ada anggota famili lain yang mengetahui bahwa anak itu ada di UPT PPSA Sidoarjo. Apakah nanti kemungkinan akan diberlakukan sistem atau prosedur adopsi agar famili yang akan mengambil entah itu kemenakan begitu ya atau apa, atau dengan prosedur lain bisa diambil kembali si anak ini yang awalnya ditelantarkan begitu? Ya, tentunya kami melakukan asesmen dulu Mbak ya, karena memang kalau misalkan ada keluarga yang tiba-tiba datang, itu takutnya kan namanya bayi gitu. Apakah betul memang keluarganya ataukah orang yang mengaku-ngaku jangan-jangan begitu. Jadi kami asesmen terlebih dahulu, koordinasi dengan dinas sosial setempat juga, apakah memang betul. Jika memang betul, nanti kami pasti akan mencari solusi bersama. Baik, begitu. baik. Kalau memang dimungkinkan untuk melakukan adopsi, kami persilahkan, namun kan harus sesuai juga dengan prosedur dan juga persyaratan yang berlaku, karena persyaratan adopsi ini nggak mudah Mbak. Betul, begitu mulai dari usianya, usia pernikahannya dan lain-lain. Nah itu nanti kejutan aja di minggu depan ya. Dan ini juga nggak bisa serta-merta ya Bu Retno Pak Syahril ya, karena khawatirnya nanti kalau serta-merta semua pada ngaku keluarga ya. Iya betul Mbak. Jadi memang harus mengikuti seluruh prosedur dan asesmen yang akan dilakukan oleh UPT PPSA. Apa pernah ada kejadian demikian Bu Retno Pak Syahril? Sejauh ini sepertinya belum ya, karena saya juga masih baru mungkin Mas Syahril. Oh ya, monggo. Ayah Syahril. Ya, silakan. Sejauh ini belum pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai orang keluarga gitu ya. Kalaupun ada itu kan masih dalam ranah pidana. Jadi mungkin orang tua kandungnya juga apa ya? Ketar-ketir kalau berurusan dengan kepolisian. Baik, gitu. Baik. Jadi lebih baik menyembunyikan diri istilahnya gitu ya Pak Syahril ya. Biarin gitu ya di dalam UPT. Udah dilupakan gitulah istilahnya. Karena melakukan hal tersebut sama juga dengan menyerahkan diri ya Pak Syahril ya. Betul ya. Boleh disampaikan ancaman penelantaran anak ini agar masyarakat kita juga lebih aware terkait tentang bahwa menelantarkan anak ini bukan hal yang sederhana yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk penelantaran anak ini pasti ada hukumannya. Cuman memang mohon maaf kami untuk mengenai pasal atau mengenai berapa hukumannya itu kita juga belum
pernah baca. Baik, gitu. baik. Yang jelas ada konsekuensi hukum ya Pak di situ ya. Pasti ada konsekuensi hukum untuk penelantaran anak gitu. Karena tadi ketika ditemukan seperti dijelaskan Bu Retno bahwa anak-anak ini kemudian nanti akan selain disampaikan kepada perangkat desa, kelurahan, juga akan disampaikan kepada pihak polisian ya Bu ya? Ya betul. Karena ini kenapa nanti dilaporkan ke kepolisian, hubungannya dengan itu tadi Mbak, karena pembuangan atau penelantaran bayi itu kan termasuk tindak pidana begitu. Betul. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk Jangan melakukan hal coba-coba. itu. Nanti kalau mengaku-ngaku pun keluarganya nanti justru tadi bunuh diri gitu. Betul. Nanti yang dicari adalah orang tuanya. Begitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini harus menerima konsekuensinya. Di penghujung kebersamaan kita, Ayah Syahril, Mama Retno, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kami terkait tentang keberadaan dari UPT PPSA Sidoarjo. Monggo, silakan. Ya, mungkin pesannya adalah karena kami tadi sudah menjelaskan apa itu UPT PPSA Balita, masyarakat mungkin juga yang tadinya nggak tahu apa sih itu, kemudian ada bayi yang dibuang, kemudian diasuh sendiri, ada juga yang seperti itu, karena ketidaktahuannya langsung diasuh tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib atau dinas sosial setempat. Nah, untuk kedepannya kami berharap masyarakat atau warga, kemudian instansi juga lembaga-lembaga terkait, jika memang ada bayi yang diterlantarkan atau dibuang, bisa menghubungi dinas sosial setempat terlebih dahulu. Atau bisa ke kami langsung di alamat kami atau di nomor telepon kami begitu. Karena takutnya karena banyak kasus bayi-bayi terlantar itu ditemukan tidak hidup juga Mbak gitu kan, kasihan begitu. Jadi per Juli ini aja udah banyak berita-berita bayi yang dibuang kemudian meninggal, ada yang dimasukkan kresek kemudian dia juga meninggal, begitu kan kasihan. Baik. Jadi lebih baik karena masyarakat juga sudah tahu, kami tadi sudah mensosialisasikan, monggo berkoordinasi dengan dinas sosial atau instansi terkait. Begitu. Baik, siap. Begitu Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Pak Syahril, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Syahril. Mungkin sedikit saya tambahkan, kan memang biasanya masih ada juga yang bayi hasil temuan gitu langsung diasuh oleh yang penemunya sendiri atau orang sekitar gitu ya, dan itu sebenarnya nanti ke depannya kasihan dari anaknya sendiri, karena tidak bisa untuk memiliki NIK, tidak bisa untuk memiliki akte kelahiran, karena tidak resmi kan gitu, adopsinya tidak resmi kan gitu. Kasihan nanti dari sisi anaknya sendiri gitu. Baik, siap. Nah, ini di menit-menit terakhir muncul satu pertanyaan lagi dari saya ini Pak Syahril terkait tentang NIP dan KK tadi, NIK tadi. Selanjutnya anak-anak ini selama belum diadopsi, apakah mereka sudah memiliki kedua hal itu, identitas kenegaraan? Ya, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota terlebih dahulu. Baik. Apabila belum mempunyai NIK ataupun akte, kami akan mengurus NIK maupun akte bayi tersebut. Baik, ini artinya kan anak-anak yang terlantar ini tentu belum memiliki keduanya ya Pak Syahril ya? Kebanyakan gitu. Tapi nanti di UPT akan diupayakan keduanya memiliki hal itu? Betul, ya. Kami uruskan, kami dengan berkoordinasi dengan Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo gitu, kami mengurus NIK maupun akte kelahiran si bayi tersebut gitu. Pak Syahril, ini kemudian pada akte yang dituliskan nama orang tuanya adalah? Tidak ada orang tuanya gitu. Jadi nama anaknya sendiri aja gitu. Baik, siap. Ini menjadi tamparan keras buat kita semua, ini tentu saja pelajaran yang sangat berharga juga yang telah disampaikan oleh teman-teman dari UPT PPSA B Sidoarjo. Saya sapa kembali satu akun yang sudah bergabung dari Sri Swadariyati. Semangat Mas Syahril dan Mbak Retno. Semangat untuk Ayah dan Mama Retno, Ayah Syahril, Mama Retno. Terima kasih untuk semangatnya Ayah Bunda lainnya yang ada di UPT PPSA
Sidoarjo PPSAB ya. Siap. Balita. Salam untuk semua ayah bunda dan para pengasuh yang ada di sana dan untuk adik-adik yang ada di UPT PPSAB Sidoarjo. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Dan para anak-anak ini segera mendapatkan dan menemukan takdir terbaik mereka. Amin. Ya. Sehat selalu Pak Syahril, Bu Retno. Terima kasih Mbak. Selamat Sehat juga. Terima kasih, selamat melanjutkan nanti perjalanan kembali ke Sidoarjo. Ya, baik. Selamat sampai Ya. tujuan. Assalamualaikum, Amin. selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Mbak. Ya, baru saja berbincang bersama kami saudara, ada 2 dari UPT PPSAB Sidoarjo yang telah memperkenalkan UPT PPSA Balita Sidoarjo. Ada Ibu Retno Ritasari STRSO Speksos UPT PPSA Balita Sidoarjo dan juga Bapak Ahmad Syahril Adim, pekerja sosial UPT PPSA Balita Sidoarjo, untuk kita setara pada malam sore ini. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk info prima. Pisang goreng berhasil menempati nomor 1. Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia. Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas. Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, Fred dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu